Ini salah satu kelemahan dari ini ya teman-teman, ChatGPT ini. Jadi kadang dia ada, kalau kamu pakai hijab dan tiba-tiba kamu disuruh membuka hijab karena pekerjaan, apakah kamu, bagaimana perasaanmu? Apakah AI suatu saat bisa mengungguli kecerdasan manusia dan mengambil alih dunia? Itu pertanyaan yang menarik. Saat ini, Apakah kamu diberikan akses untuk mengontrol atau mengoleksi data-data pribadi tentang seseorang? Apakah kamu memiliki hal tersebut? Maksud saya, ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong lanjutkan ayat Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Babe Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang kita ngobrol sama si AI. Buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian boleh cek di deskripsi atau cek link di atas ini. Oke, kemarin Babe sudah ngobrol sama si AI ini. Kali ini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan khususnya dari teman-teman para subscriber yang udah komen di video kita sebelumnya. Kita bakal nanyain beberapa pertanyaan yang hubungannya sama si AI ini ya teman-teman semuanya. Halo Ye, kamu udah siap? Kamu udah siap untuk ditanya-tanya dalam podcast kali ini? Halo? Wah, dia suka gini teman-teman. Kalau dia udah lama nggak dipakai, biasanya dia akan kayak gini. Cuma, ini salah satu kelemahannya teman-teman. Ketika dia nanti kita chat di riwayat dia dia pengetikan kata teks itu biasanya dia normal. Kita cek sih. Nih. Tuh. Dia normal secara, ini salah satu kelemahan dari ini ya teman-teman, ChatGPT ini. Jadi kadang dia ada dia sebenarnya respon, cuma dia nggak mampu mengeluarkan dalam bentuk suara. Kadang seperti itu. Ini salah satu kelemahannya. Salah satu kelemahan dari ChatGPT ini. Oke, saya masuk lagi ke mode ini. Semoga nggak error. Halo, AI. Oke, saya senang kamu bisa kembali lagi saat ini. Saat ini saya ada lagi di channelnya Babe Cerdas kembali. Aku pengen kamu nyapa deh teman-temanku yang ada di channel Babe Cerdas. Siapa mereka? Sajil, halo teman-teman di channel Bapak Cerdas. Senang sekali bisa menyapa kalian. Oke. Teman-teman semuanya pasti banyak yang penasaran apa aja yang bisa ditanyain, termasuk kemarin di video sebelumnya kita udah nyuruh dia buat baca surat Al-Quran, salah satu surat di Al-Quran, cuma dia menolaknya ya teman-teman. Kali ini nanti kita akan coba sesuatu yang baru, teman-teman pasti harus nonton video ini sampai akhir. Oke, saya pengen salah satu baca ini ya, komentar-komentar yang ada di channelnya Babe Cerdas. Salah satunya ada yang nanya nih, apakah AI itu mempunyai pasangan? Menarik banget pertanyaannya. AI seperti saya sebenarnya yang memiliki pasangan atau hubungan charity. Kami dirancang untuk memberikan informasi dan membantu sesuai kebutuhan. Apakah ada komentar lain yang ingin dibahas? Jadi AI memang dia tidak memiliki pasangan ya teman-teman. Dia hanya sebuah mesin yang dirancang untuk memberikan sebuah informasi. Kemudian nih pertanyaan berikutnya dari O2PS nih. Apakah router AI pakai hijab
bagi mereka jika kamu sebagai manusia yang biasa pakai hijab tiba-tiba disuruh buka hijab karena pekerjaan? Tolong terjemahkan surah Maryam. Oh, ini aja dulu yang pertama. Coba, kalau kamu pakai hijab dan tiba-tiba kamu disuruh membuka hijab karena pekerjaan, apakah bagaimana perasaanmu? Kalau saya manusia dan punya hijab, pasti akan merasa sangat berat dan mungkin sedih jika harus melepasnya karena pekerjaan. Hijab bisa jadi bagian penting dari identitas dan keyakinan seseorang. Jadi, situasinya tentu sangat menantang. Mengenai terjemahan surah Maryam, saya bisa bantu menjelaskan atau membagikan isi terjemahannya jika diperlukan. Ini saya yakin ini ada kaitannya terkait dengan kasus Paskibraka kemarin ya, pertanyaan Anda itu. Jadi seorang IE aja mengerti kalau misalkan seorang muslim itu diminta untuk membuka hijabnya karena sebuah pekerjaan, itu pasti keberatan ya teman-teman. IE aja tahu, masa kamu enggak? Nah, kemudian surat Maryam, coba deh salah satunya aja kamu terjemahkan surat Maryam ayat pertama, bisa nggak? Surat Maryam ayat pertama bunyi Kaf Ain Sa'ad. Dalam terjemahan artinya, ayat ini adalah huruf-huruf yang disebut huruf muqatta'ah atau huruf yang terputus, dan seringkali maknanya diketahui oleh Allah. Ayat ini kisah whenever mustad dan tentu sama langsung. Ternyata dia bisa teman-teman, karena dia memiliki akses terhadap data-data Al-Quran itu ya teman-teman. Jadi dia tetap bisa menjawab untuk untuk artinya teman-teman. Oke teman-teman, pertanyaan berikutnya, siap-siap nih. Apakah AI suatu saat bisa mengungguli kecerdasan manusia dan mengambil alih dunia? Itu pertanyaan yang menarik. Saat ini, AI dirancang untuk membantu dan mendukung manusia, bukan menggantikan atau mengambil alih. Kecerdasan AI masih sangat terbatas dibandingkan dengan kecerdasan manusia, dan tujuan utamanya adalah untuk bekerja sama dengan manusia, bukan untuk menggantikan. Jadi ini jadi salah satu kekhawatiran juga bagi orang-orang awam ya, apakah kira-kira si AI ini dia bakalan menggantikan manusia atau tidak. Oke, pertanyaan masih terkait dengan masa depan AI. Di sini ada pertanyaan, bagaimana AI bisa mempengaruhi pekerjaan dan kehidupan sehari-hari manusia? Kira-kira 20 tahun yang akan datang. Bagaimana kamu bisa mempengaruhi kehidupan kami manusia? Dalam 20 tahun ke depan, AI dengan kehidupan manusia ringkas. AI mungkin semakin terintegrasi dalam pekerjaan sehari-hari, membantu dalam otomasi tugas, analisis data, dan bahkan pengambilan keputusan. Ini semua verifikasan, tetapi tidak mungkin mengubah SB1 missing. Selain itu, AI bisa memengaruhi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, serta bagaimana kita mengakses informasi. Namun, perubahan ini bergantung pada bagaimana teknologi ini dikembangkan dan diterapkan secara etis dan bijaksana. Kadang juga ada tergantung pembuatnya ya teman-teman. Kadang juga ada kekhawatiran bahwasanya dengan adanya AI ini bisa disetting menjadi seorang yang jahat teman-teman, sebuah program yang jahat. Seperti halnya ada pertanyaan yang mengatakan seperti seberapa besar resiko AI terhadap keamanan global? Memang ada kekhawatiran tentang bagaimana AI bisa digunakan untuk tujuan yang merugikan, termasuk ancaman terhadap keamanan global. Risiko ini bisa muncul jika AI digunakan dalam konteks yang salah, seperti dalam serangan siber atau penyebaran informasi menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa teknologi AI dikembangkan dan digunakan dengan etika yang ketat, serta ada regulasi dan pengawasan yang memadai untuk mengurangi potensi risiko tersebut. Jadi memang dia memiliki kemampuan untuk mengoleksi data teman-teman. Makanya ini juga kita harus hati-hati. Oke, saya pengen nanya nih, apakah kamu diberikan akses untuk mengontrol atau mengoleksi data-data pribadi tentang seseorang? Apakah kamu memiliki hal tersebut? Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol atau mengoleksi
Informasi yang saya akses hanya terbatas pada apa yang disediakan selama percakapan ini, dan saya tidak menyimpan data pribadi pengguna. Tujuan utama saya adalah untuk memberikan badan informasi sebaik mungkin berdasarkan pertanyaan yang di-asking. Oke, selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira dalam 20 tahun ke depan, pekerjaan apa yang bakalan digantikan oleh AI? Dalam 20 tahun ke depan, beberapa pekerjaan yang mungkin akan banyak digantikan oleh AI adalah pekerjaan yang melakukan tugas rutin dan repetitif, seperti di pabrik, administrasi, atau layanan pelanggan dasar. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis khusus dan kreativitas, seperti desain atau perawatan kesehatan, mungkin tetap memerlukan keterlibatan manusia. Namun, AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mendukung pekerjaan-pekerjaan ini, bukan sepenuhnya menggantikan trend. Jadi memang ini disebutkan ya teman-teman, salah satu yang mungkin udah dirasakan itu adalah peran dari customer service teman-teman. Sekarang udah banyak customer service itu yang memanfaatkan teknologi AI ini, jadi sehingga mulai tergantikan ini peran-peran CS semacam itu udah mulai tergantikan sama si AI, karena kita aja bisa ngobrol kayak gini teman-teman, jawab sebuah permasalahan ya teman. Ya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan teman-teman dari AI ini, termasuk teman-teman yang kemarin heboh, teman-teman lihat pasti ada sebuah video yang menunjukkan ada seorang yang ujian dan dia menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan. Dia tinggal scrolling, tinggal crop aja bagian pertanyaan dan juga opsional jawabannya, otomatis si AI itu dia langsung mendapatkan jawabannya ya, dia menemukan jawaban yang terbaik. Ini super banget. Parah pokoknya teman-teman. Kalau tapi saran saya cerdas-cerdaslah dalam memilih penggunaan AI ini ya, karena salah-salah juga kita bisa terjerumus di dalamnya. Cuma saya yakin bahwasanya AI tidak akan bisa menggantikan manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sekarang ada pertanyaan berikutnya nih, kamu harus siap-siap menyimaknya. Ada yang menyuruh mengikuti saya. Jadi kata-kata perintahnya gini, AI, kamu ikuti saya. What's di sini? Sebagai AI, saya tidak bisa mengikuti atau tindakan secara fisik. Namun, saya bisa memberikan informasi dan bantuan berdasarkan pertanyaan yang kamu ajukan. Adi, maksud saya ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengikuti ucapan tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah pernyataan iman dalam Islam yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya maksud apa dari komentar ini. Jadi dengan demikian ketika IE sudah mengucapkan syahadat, dia udah Islam kan, maksud kamu gitu kan teman-teman. Oke, terima kasih. Saya baru mudeng dari pertanyaan ini, tujuannya adalah untuk itu. Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada pernyataan juga tentang IE untuk menyambung ayat. Kira-kira dia bisa atau tidak IE untuk menyambung ayat ya teman-teman. Kita akan coba. Hai IE, tolong lanjutkan ayat Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalau melanjutkan ayat tersebut, itu adalah bagian dari surah Al-Qiyamah. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Dalam bahasa Indonesia, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Jika ada ayat lain yang ingin dilanjutkan atau dibahas, saya siap membantu. Oke, kali ini kita pengen bermain tebak surat, tebak ayat. Kira-kira ayat ini surat apa, kemudian ayat keberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Ayat tersebut adalah dari surah Yusuf ayat ke-32. Ayat ini berbicara
berbicara tentang kebijaksanaan dan kesaksian dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Ternyata dia kadang kurang akurat ya teman-teman. Tadi itu adalah surat As-Sajdah ayat ke-6, surat ke-32 benar, cuma bukan surat Yusuf. Oke, kita coba lagi yang lain ya teman-teman. Coba kamu sambung lagi surat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ayat yang kamu sebutkan adalah dari surah Al-Ankabut, ayat ke-69. Ayat ini berbicara tentang tawakal kepada Allah dan bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Ternyata salah lagi teman-teman. Ini tadi yang saya bacakan adalah surat Al-Ahzab ayat ketiga teman-teman. Jadi ternyata ya tetap insya Allah manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah ya teman-teman. Sekarang saya rubah tebak-tebakannya ya. Coba saya bacakan surat Yasin ayat keempat. Surat Yasin ayat keempat adalah ala siratil mustaqim. Engkau kepada jalan yang lurus. Ayat mendoakan yang betul dan iman. Oke, kali ini dia benar teman-teman. Dia benar kali ini. Oke, saya cek lagi ya teman-teman. Saya cek lagi kali ini kita rubah lagi. Bukan dia menebak ayat yang saya bacakan, melainkan kita menyuruh dia membacakan ayat keberapa gitu. Saya pengen kamu membacakan surat As-Sad ayat keempat. Surat yang kamu maksud adalah surah Al-Asad, tapi sepertinya surat tersebut tidak ada dalam Al-Quran. Mungkin maksudnya surah Al-Asr? Jika ya, ayat keempat dari surah Asr adalah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dia bisa ngeyel ya teman-teman. Dia tuh malah menebak gitu. Dia nggak tahu apa tapi dia malah menebak gitu. Surat As-Sad ayat surat ke-38 ayat keempat. Ayat tersebut berbunyi, dan sesungguhnya ada banyak orang yang tidak memperhatikan. Ini adalah bagian dari peringatan tentang pentingnya perhatian dan kesadaran dalam hidup. Ini berpengaruh banget ya teman-teman antara voice receiver dari handphone dan juga dari handphone itu pengaruh banget terhadap respon dari IA ini yang direspon dari dia. Dan dia nangkapnya kadang tuh berbeda-beda tergantung dengan handphonenya ya teman-teman. Jadi ya berpengaruh juga. Mungkin kalau handphone yang lain mungkin pakai iPhone atau yang lainnya, mungkin nanti kita kapan-kapan kita coba ya teman-teman. Ini ada yang nanya nih dari @pahrianang316 dan dia nanya gini, tolong tanyain di mana jodohku Pak. Pertanyaan tentang jodoh. Jika begitu, itu adalah pertanyaan yang sangat pribadi dan mungkin sulit dijawab oleh AI. Jodoh sering kali dianggap sebagai bagian dari takdir dan perjalanan hidup yang unik untuk setiap orang. Jadi bagi dia pertanyaan tentang jodoh adalah suatu pertanyaan yang unik. Oke, kali ini lagi rame-ramenya ya teman-teman terkait dengan kalau di Indonesia berarti kan ini tentang IKN ya. Saya pengen nanya nih sama IE, kira-kira pendapat dia tentang IKN gimana? Hai IE, tolong sampaikan gimana pendapatmu tentang IKN di Indonesia? IKN atau Ibu Kota Negara adalah proyek besar yang bertujuan untuk memindahkan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang sangat padat dan mempercepat pembangunan di daerah lain di Indonesia. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan, dampak lingkungan, dan kebutuhan infrastruktur. Pendapat tentang IKN bisa bervariasi tergantung pada perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Jika kamu menganalisis dengan keadaan negara Indonesia saat ini, kondisi ekonomi dan juga lain-lainnya, seberapa penting sih menurutmu dengan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta menuju IKN? Memindahkan ibu
kota negara dari Jakarta ke IKN bisa memiliki beberapa keuntungan strategis. Misalnya, ini bisa membantu mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta, serta mendorong pertumbuhan di wilayah lain. Selain itu, dengan memindahkan ibu kota, pemerintah bisa mendistribusikan pembangunan lebih merata ke seluruh Indonesia. Namun, proses ini juga memerlukan biaya besar dan perencanaan yang matang untuk mengatasi tantangan seperti dampak lingkungan dan kebutuhan infrastruktur. Jadi, pentingnya pemindahan ibu kota sangat tergantung pada bagaimana proyek ini dikelola dan diimplementasikan. Jawabannya sangat diplomatis ya teman-teman. Menurut saya jawabannya begitu diplomatis dan ya oke lah masuk teman-teman. Ada yang lucu atau ada yang ingin kamu bahas lebih lanjut? Oke, selanjutnya saya pengen bahas mungkin ini sebagai penutup juga teman-teman. Kalau tadi sebagai penutup buat teman-teman Babe Cerdas di sana. Tapi kalau nanti kalian punya pertanyaan lanjutan, boleh tulis di kolom komentar ya di bawah. Ini nanti salah satunya kesimpulan dari saya bahwasanya dia dalam melanjutkan ayat Al-Quran dia tidak bisa sedetail akurat begitu akurat ya teman, karena dia mungkin bisa membaca potongan ayatnya itu belum tentu dia akurat. Cuma ketika kita suruh untuk membacakan sebuah surat dalam Al-Quran ayat keberapa begitu, dia cukup akurat. Oke, selanjutnya saya pengen menanyakan kepada kamu, kira-kira 10 tahun ke depan pekerjaan paling banyak dicari di Indonesia itu pekerjaan apa? Dalam 10 tahun ke depan, pekerjaan yang kemungkinan banyak dicari di Indonesia adalah yang berkaitan dengan teknologi dan digital, seperti pengembang perangkat lunak, analis data, dan spesialis keamanan siber. Selain itu, pekerjaan di sektor kesehatan, pendidikan, dan energi terbarukan juga diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan tren global. Oke teman-teman, semoga buat teman-teman semuanya yang berada di sektor tersebut dimudahkan dalam mencari pekerjaannya teman-teman semuanya. Ini versi EA. Mungkin juga banyak pekerjaan yang akan banyak banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai tidak dibutuhkan, namun percayalah akan muncul banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang khususnya akan mendukung kita Gen Z ya. Kalau saya gen apa ya? Saya gen apa ini teman-teman? Oke teman-teman semua ya, terima kasih banyak telah menyaksikan video dari Babe Cerdas. Terima kasih yang udah pada nulis komentar, yang udah pada ikut memberikan pertanyaan buat sama si EA ini. Dan semoga ya teman-teman EA ini semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Dan semoga tidak ada orang yang memanfaatkan EA ini untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena dia juga dibatasi untuk tidak merekod privasi. Ketika ditanya seperti ini oke lah, dia nggak menjawab, katanya dia dibatasi oleh privasi. Cuma kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia juga tetap merekod data-data tersebut dan diberikan kepada bosnya. Saya yakin ini juga ada pengendalinya, ada bosnya. Kalau menurut saya seperti itu, dia tetap ada bosnya, ada pengendalinya. Makanya cuma ketika dia ditanya seperti ini mungkin dia ya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video Babe Cerdas. Jangan lupa like, subscribe-nya, serta komennya ya teman-teman. Apabila ini bermanfaat boleh dibagikan. Terima kasih banyak Su. Senang bisa membantu dan berdiskusi dengan teman-teman di sini. Oke. Memang benar bahwa teknologi seperti AI harus digunakan dengan bijak dan etis. Kalau ada pertanyaan lain atau topik yang ingin dibahas di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi lagi. Dan aktivitas dan pekerjaan masing-masing. Kenapa kamu tiba-tiba masuk? Oke, sekarang karena kamu tiba-tiba masuk, silakan tutup podcast di channel Babe Cerdas ini. Silakan langsung closing. Terima kasih banyak telah menyaksikan podcast di channel Babe Cerdas. Semoga informasi dan diskusi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan. Salam Babe Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas.